Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai 5 kejanggalan yang jadi kontroversi di dunia One Piece. Tapi, setelah yang mau lewat berikut ini. One Piece sudah terbit rutin selama 23 tahun, sehingga banyak pengembangan cerita yang membuat beberapa bagian terlihat menjadi kontroversial. Sebagai cerita yang sudah berjalan 23 tahun, wajar bila Eiichiro Oda memasukkan beberapa tambahan dalam unsur cerita. Namun, penambahan itu kemudian memunculkan celah dan dianggap plot hole, karena berbenturan dengan cerita yang telah muncul jauh sebelumnya. Nah, berikut adalah 5 hal yang dianggap jadi kontroversi di dunia One Piece. 1. Kembali dari Grand Line. Di awal cerita ketika Monkey D. Luffy ingin merekrut Sanji, muncul kelompok bajak laut Don Krieg yang kabur dari Grand Line, dalam kondisi compang-camping. Mereka bahkan terus dikejar Mihawk hingga East Blue. Momen ini jadi pertanyaan ketika cerita masuk ke momen saat bajak laut topi jerami masuk ke Grand Line. Diceritakan mereka harus mendaki arus yang melewati gunung dan kemudian baru meluncur ke arah Grand Line. Pertemuan arus dari 4 laut, East Blue, West Blue, North Blue, South Blue, ada di puncak, dan kemudian membawa kapal meluncur masuk ke Grand Line dengan posisi menuruni aliran air. Bila berkaca pada hal itu, sulit membayangkan bagaimana kapal Don Krieg dan Mihawk bisa kembali ke East Blue. Sementara itu, pintu masuk Grand Line juga terbilang kecil, sehingga muncul pertanyaan ketika kapal Gecko Moria yang sebesar pulau itu, bisa masuk ke wilayah itu karena Thriller Bark diceritakan sudah berlayar dari West Blue. Hal ini belum dijelaskan secara gamblang. Satu hal yang sempat disinggung soal kepindahan dari satu wilayah laut ke wilayah lain adalah, ketika Germa menuju East Blue sebagai perpindahan yang besar-besaran dan harus melalui Red Line. 2. Nilai buruan krokodil sebagai Shichibukai. Krokodil adalah Shichibukai pertama yang dihadapi langsung oleh kelompok topi jerami. Meski Mihawk adalah Shichibukai pertama yang diperkenalkan dalam jalan cerita One Piece, tapi ia tidak diperkenalkan beserta nilai buruan alias bounty miliknya. Ketika krokodil diperkenalkan, bounty miliknya ada di angka 81 juta berry. Jumlah tersebut terasa fantastis bila ukurannya adalah nilai Arlong, bajak laut terkuat di East Blue, hanya 20 juta berry. Namun di volume 25, 2 edisi setelah Arc Arabasta selesai, sosok Rockstar, anggota baru bajak laut rambut merah di bawah naungan Shanks, bernilai 94 juta berry. Bila menilik angka, jumlah tersebut anomali karena Shichibukai dianggap sebagai salah satu kelompok yang bisa menandingi Yonko, di samping Admiral Angkatan Laut. Namun celah ini kemudian bisa ditutup dengan baik oleh Eiichiro Oda. Diceritakan bahwa bounty yang melekat itu adalah bounty terakhir sebelum mereka mendapat tawaran jadi Shichibukai. Cerita tentang itu juga melekat pada Gecko Moria dan Jinbe yang nilai buruannya di angka 300 jutaan berry sebelum direkrut jadi Shichibukai. Lalu, sempat diceritakan pula bahwa Kurohige belum punya nilai buruan saat dijadikan Shichibukai. Cerita itu yang menutup celah kejanggalan nilai rendah krokodil, karena kemudian krokodil bisa diasumsikan sudah langsung diangkat jadi Shichibukai ketika nilai buruannya masih 81 juta berry. Kekuatan krokodil juga ditunjukkan di Marineford War, saat ia bisa bertarung imbang lawan Don Quixote do Flamingo, dan beberapa tokoh hebat lain. 3. Keberadaan Pulau Langit. Saat Nami bertanya tentang keberadaan Pulau Langit di Pulau Jaya, ia ditertawakan habis-habisan.
Pulau Langit dianggap hayalan, dan legenda bagi banyak bajak laut dan keberadaannya tidak pasti. Namun, ketika Luffy dan kawan-kawan sudah sampai di Pulau Langit, Gunfor menjelaskan ada rute normal, alias jalur yang bisa dilewati tanpa harus bertaruh nyawa lewat knock upstream, ledakan besar yang melontarkan air ke atas hingga mencapai langit. Dengan konfirmasi rute normal, seharusnya berita tentang Pulau Langit sudah menyebar ke seantero Grand Line. Tambahan lagi, Urouge adalah bajak laut yang berasal dari Pulau Langit. Kehadiran dirinya dalam poster buronan seharusnya sudah jadi konfirmasi yang jelas bahwa ada Pulau Langit. Bukan sekadar satu pulau, melainkan beberapa pulau. Soal Pulau Langit, ini belum dijelaskan lebih detail oleh Oda. Sepertinya tidak bakal ada penjelasan lebih lanjut, karena kemungkinan Luffy dan kawan-kawan tidak bakal mengulangi perjalanan ke Pulau Langit, lantaran Nico Robin sebelumnya sudah menemukan dan mengerti pesan Poneglyph di Pulau Langit. 4. Hubungan Shanks dan Buggy. Ketika Monkey D. Luffy berjumpa Buggy dengan lantang menyatakan bahwa Shanks adalah pria yang paling ia benci, karena membuat dirinya harus menunda mimpi selama 10 tahun. Shanks diceritakan membuat Buggy tak sengaja memakan buah iblis saat berada di sebuah kapal bajak laut, saat itu belum diceritakan sebagai kapal Roger. Seiring perjalanan waktu, disebutkan bahwa Shanks adalah salah satu awak di kapal Gold di Roger bersama dengan Buggy, volume 45 ketika Shanks bertemu Shirohige. Di momen itu, diceritakan Buggy menolak ajakan berlayar bersama Shanks saat Roger sudah dieksekusi. Ketika perjalanan bajak laut Roger dibahas di Arc Wano, hubungan Shanks dan Buggy ternyata tidak seburuk yang diceritakan di awal. Shanks bahkan rela tak ikut ke Lauk Tale, karena menemani Buggy yang sakit. Shanks dan Buggy punya hubungan yang akrab karena mereka termasuk kru termuda di antara kru Roger. Satu kejanggalan lainnya, momen Buggy memakan buah iblis juga menjadi tak jelas. Dengan gambaran Shanks dan Buggy sempat ribut soal kutub, berarti kemungkinan besar Buggy memakan buah iblis di perjalanan terakhir bajak laut Roger. Kemungkinan ini berdasarkan pada gambaran flashback pertama, ketika Buggy baru memakan buah iblis setelah perdebatan mengenai kutub. 5. Kemunculan Haki sebagai peredam buah iblis. Di awal cerita One Piece, buah iblis jadi kekuatan utama para tokohnya. Pemilik kekuatan Logia, seperti krokodil, sulit diserang oleh orang biasa. Luffy bahkan harus menggunakan air, dan kemudian darah untuk bisa memukul dan menyentuh krokodil. Lain lagi dengan Enel yang punya kekuatan petir. Luffy bisa melawan karena punya buah iblis Gomu-Gomu alias karet, yang secara alamiah tidak mempan diserang oleh petir. Seiring perjalanan cerita, mulai muncul konsep haki, misal, saat Rayleigh dengan mudah menangkis dan menyentuh kaki Kizaru. Haki membuat cerita One Piece menjadi lebih terbuka, karena kekuatan buah iblis Logia bisa langsung dipegang, dan disentuh oleh mereka yang menguasai haki. Nah, pertanyaan lalu muncul terkait tokoh-tokoh yang dianggap hebat, seperti krokodil, yang tak ditunjukkan memiliki haki. Haki tentu merupakan konsep pengembangan cerita, karena tidak terlihat di paruh awal cerita One Piece. Eiichiro Oda lalu menghubungkan benang merah bahwa seolah-olah haki ini merupakan konsep yang sudah dikenal lama lewat cuplikan bahwa tatapan Shanks bisa membuat monster laut kabur, Enel dapat mendengar percakapan di seluruh Pulau Langit, hingga suku Kuja yang mampu menebak serangan Luffy. Tak usah membingungkan haki sebagai konsep baru, dan mempertanyakan kejanggalan yang muncul sebelum itu. Hal itu sudah jelas karena konsep haki adalah pengembangan dari cerita One Piece. Sebagai cerita yang terus berkembang dan memakan waktu lama, ide-ide baru Oda tentu bermunculan untuk mengembangkan cerita.
Itulah tadi mengenai 5 kejanggalan yang jadi kontroversi di dunia One Piece. Jika kalian memiliki daftar lain yang tidak disebutkan tadi atau memiliki pendapat yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. And see you next video.